Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa ila jami'i mustahidin khususan mustahidina wa jami'i munawwirin khususan munawwirina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawabat bibarakati ulumihim fitni wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai wajib bermadhab, wajib mengikuti madhab. Yajibu iltizamu madhabin mu'ayyanin. Dalam redaksi jam'ul jawabat wa annahu yajibu iltizamu madhabin mu'ayyanin. Sebelum memulai pembahasan, alangkah indahnya, alangkah barokahnya memulai dengan nazaman jam'al jawabat. Lillahi hamdu la yusalu samata yu'ziru bisqiyati man abada wa Yusyarut dan ringkas apa hadanatmu itu nazam jam'al
jawab. Fi muqaddimatin dalam mertelaakan miro-miro muqaddimah wa syaba'atu qutbin lan mitu miro-miro al-kitab, mitu miro-miro pembahasan. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam nazam Jam' al-Jawami' beliau mengatakan bahwa Jam'ul Jawami' membahas mengenai pertama muqaddimah, lalu disusul dengan 7 pembahasan. Yang pertama mengenai masalah Al-Quran, lalu yang nomor 2 dari 7 pembahasan yaitu As-Sunnah, lalu yang ketiga Al-Ijma', lalu yang keempat Al-Qiyas Al-Usuli, lalu yang kelima Al-Istidlal, lalu yang keenam Tarjih wa Ta'adul, lalu yang ketujuh membahas mengenai ijtihad. Dalam pembahasan ijtihad ini ada beberapa pembahasan, salah satunya adalah membahas mengenai wajib untuk bermadhab. Dalam redaksi Jam' al-Jawami' wa annahu yajibu iltisamu madhabin muayyanin ya'taqiduhu al-jaha al-musyawiyan wa annahu yajibu iltisamu madhabin muayyanin wa annahu lan satulih kelakuan yajibu wajib apa iltisamu madhabin netepi madhab muayyanin ang tertentu. Imam Tajuddin dalam matan Jam'ul Jawami' beliau mengatakan bahwa wajib untuk bermadhab, untuk mengikuti madhab muayyan, wajib alal amri manusia yang belum mencapai level mujtahid mutlak, maka wajib untuk bermadhab atau mengikuti salah satu madhab yang jumlahnya
ada 4, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad. Mengenai persoalan ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Nazm Jam' al-Jawami' beliau mengatakan wasahihal jawazu fi hukmin siwa wal iltisamu li muayyanin ra'ah arjahu au musawiyin wa annala wal iltisamu utawi wajib netepi madhab limu ayanin maring madhab ang tertentu orang yakinaken sapa man arjaha ing madhab ang luwih unggul. Mengenai persoalan ini, Imam Jalaluddin mengatakan bahwa manusia yang belum mencapai level mujtahid mutlak maka wajib untuk bermadhab. Wajib bermadhab madhab muayyanin. Ini adalah suruhun atau pembahasan kelanjutan dari permasalahan sebelumnya, yaitu yajibu ayul mujtahid ta'lidan. Dalam pembahasan sebelumnya ada pembahasan wa yalzamu ayul mujtahid, wajib selain mujtahid untuk taklid. Lalu Imam Syafi'i dalam Tasniful Masyami' mengatakan pembahasan iltizamu madhabin muayyanin ini adalah tafsirun atau pembahasan kelanjutan dari pembahasan pokok, yaitu wajib selain mujtahid untuk taklid. Lalu dalam hal ini Imam Al-Attar memberikan penjelasan yang dimaksud mujtahid adalah mujtahid mutlak. Sehingga dalam Hasyiah Al-Attar manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Dalam Hasyiah Al-Attar manusia ada 2 kelompok. Yang pertama adalah mujtahid
Lalu yang kedua al-amin. Lalu yang dimaksud mustahil adalah mustahil mutlak. Sehingga manusia yang masih masuk dalam kelompok al-amin wajib taklid dengan mustahil mutlak. Lalu dari pembahasan ini akhirnya muncul yajibu iltizamu madhabin muayyanin. Bermadhab hukumnya adalah wajib. Sama halnya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa mazhab pada waktu permulaan Islam ini banyak sekali imam-imam mazhab. Lalu dengan perjalanan waktu yang semula banyak sekali mazhab, maka yang tersisa tinggal 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini dalam catatan Imam Al-Zahabi. Sehingga dalam persoalan ini Imam Al-Ghazali dalam masalah pembahasan ini beliau mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, wa innama haqqul awam ayyuminu wa yuslimu wa yastahilu bi ibadatihim. Kewajiban orang awam seperti saya atau sampean semua, yaitu selalu istiqomah untuk beragama Islam. Lalu wa yastahilu bi ibadatihim, lalu istiqomah dengan ibadah. Lalu wa ma'aishihim, istiqomah mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Wa yatruku al-immalil ulama, lalu mengenai persoalan ilmu, maka sebaiknya diserahkan kepada para ulama. Kewajiban orang awam ibadah, menjaga Islam, lalu mencari rezeki yang halal. Lalu mengenai masalah
Suriah atau hukum fikih orang awam tinggal taklid. Orang awam dalam hal ini alangkah baiknya menjadi makmum atau taklid terhadap salah satu imam empat. Ini kata Imam Husain. Fa'innahu man ta'allama fillah wa fi dinihi min ghairi itqanil ilmi wa qa'a fil kufri min haitsu la yadri. Siapa yang masih awam berani untuk berbicara mengenai ilmu, padahal ia belum punya alat-alat ilmu atau persyaratan yang masih minim, maka ia bisa masuk ke dalam kekafiran. Ini memberikan isyarat bahwa mengenai mazhab sudah ada imam. Setiap mazhab ada imam. Mazhab Imam Syafi'i berarti imamnya adalah Imam Syafi'i. Mazhab Imam Malik berarti imamnya adalah Imam Malik. Lalu manusia yang belum levelnya belum sampai seperti Imam Syafi'i, alangkah baiknya untuk mengikuti langkah atau masuk dalam salah satu mazhab. Lalu setelah masuk, orang awam tidak usah melakukan pekerjaan yang mestinya ia tidak mampu, yaitu pekerjaan ijtihad. Karena dalam ijtihad ini persyaratannya banyak sekali, sehingga tugas orang awam yaitu semampunya. Karena ia belum mencapai level mujtahid mutlak, maka ia lebih baik istiqomah menjaga agamanya, istiqomah dengan ibadahnya, dan mencari rezeki yang halal. Jangan coba-coba tampil sebagai mujtahid sedangkan persyaratannya masih kurang jauh atau belum memenuhi persyaratan. Fal amri law yasmi wa yashritu, maka orang awam yang belum mampu, yang belum bisa, yang belum mampu, yang belum bisa, 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 yang
ana khairan lahu min ayata alama fil ilmi. Orang awam yang tidak memiliki persyaratan ilmu lalu berani tampil mencoba untuk ijtihad, orang awam ini kata Imam Ghazali, orang awam ini lebih jelek daripada orang awam yang melakukan zina atau mencuri. Orang awam ketika membahas ilmu, sedangkan dalam ilmu itu ada komponen-komponen, persyaratan-persyaratan, lalu orang awam coba-coba ingin ijtihad, ini kata Imam Ghazali lebih jelek atau masih baik manusia yang zina atau mencuri. Orang awam yang mencuri atau yang berzina, yang tidak memaksa masuk dalam wilayah pembahasan ijtihad, ini lebih baik daripada orang awam yang ilmunya masih minim lalu berani coba-coba tampil dalam wilayah ijtihad. Lalu oleh Imam Ghazali, aman yang agung lujjatal bahri wa huwa la ya'rifu asbahah. Orang awam semisal si Zaid yang ilmunya masih minim lalu memaksa tampil untuk ijtihad, orang awam ini atau si Zaid ini seperti manusia yang masuk ke dalam lautan sedangkan ia tak mampu untuk berenang, sehingga oleh Imam Ghazali manusia itu memiliki maqam atau posisi. Mujtahid mutlak ini adalah yang menjadi pemimpin mazhab. Lalu imam mazhab ini ada beberapa persyaratan, sehingga selain imam mazhab atau mujtahid mutlak, maka ia namanya adalah al-ami. Lalu kewajiban al-ami adalah taklid, sehingga Imam Jalaluddin Asyuyuti yang ilmunya luas sekali, nazmannya banyak sekali, seperti nazman Jumban, nazman Jam al-Jawami. Beliau pernah
mengaku menjadi mustahil mutlak. Tapi oleh ulama yang lain ini ditolak. Imam Suyuti yang ilmunya luas ini saja belum bisa dikatakan mustahil mutlak. Sehingga kewajiban Imam Suyuti adalah taklid atau bermadzhab pada madzhab Imam Asy-Syafi'i. Lalu dalam hal ini Imam Jalaluddin mengatakan hal yasibnu awal ammi wa ghairihi, apakah wajib orang yang awam? Orang awam yaitu kelompok yang kedua. Dalam usul fiqh Jam'ul Jawabat, manusia itu ada dua kelompok, satu mujtahid, satu al-ammi. Lalu yang dimaksud al-mujtahid dalam Hasyiah al-Athar adalah mujtahid mutlak. Lalu Imam Jalaluddin Asy-Suyuti mengatakan, apakah manusia yang masih tergolong al-ammi atau manusia yang belum levelnya, derajatnya belum sampai mujtahid mutlak, apakah wajib iltizamu madhabi mu'ayyanin? Fihi qaulani. Dalam hal ini ada dua qaul. Khilaf ini bukan masalah madhabnya, tapi mengenai madhab mu'ayyanin. Kalau masalah mengikuti madhab ini wajib. Lalu apakah di madhab mu'ayyanin aula? Ini terjadi khilafiyah. Kelompok yang pertama ahadnya na'am. Kelompok yang pertama mengatakan wajib mengikuti madhab mu'ayyanin. Lalu kelompok ini fi jam'il jawab, sahahahu fi jam'il jawab. Pendapat ini yang disahihkan oleh Jam'ul Jawab. Lalu mengenai hal yajibu alal ammi di madhabin mu'ayyanin, terdapat silang pendapat. Yang pertama mengatakan wajib, dan pendapat ini telah disahihkan dalam Jam'ul Jawab. Lalu kelompok ini memilih dalil, yaitu fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun.
Fas'alu ahlal dzikri dalam surat Al-Anbiya. Dalil kelompok pertama ini adalah wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu kelompok pertama, yaitu kelompok yang mengatakan manusia yang belum mencapai derajat mujtahid mutlak maka wajib untuk mengikuti salah satu mazhab. Dalilnya apa? Hujjahnya apa? Hujjahnya adalah wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim was'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat ini menjelaskan bahwa mujtahid mutlak adalah manusia yang memiliki pengetahuan yang banyak sekali, sehingga selain mujtahid mutlak, seandainya tidak memahami permasalahan, maka wajib bertanya kepada mujtahid mutlak. Lalu setelah mengalami beberapa zaman dalam tulisan Imam Zahabi, semula pada zaman tabi'in mazhab itu banyak sekali. Lalu sesuai perkembangan zaman, mazhab yang bisa untuk dipertanggungjawabkan itu hanya 4, yaitu mazhab Imam Malik, Hanafi, Syafi'i, dan mazhab Ahmad. Sehingga dalam hal ini Imam Ghazali memberikan wasiat, inna haqqul muslimin wa inna ma haqqul awam ayyuminu wa yuslimu wa yastahilu fi ibadihim wa ma'ayisihim. Orang awam yang levelnya belum mencapai mujtahid mutlak, maka tugasnya atau fokusnya yaitu
menjaga Islamnya, ibadah maksimal, lalu mencari rezeki yang halal. Lalu kelompok yang kedua, wasani la wasnahu an-Nawawi faqala. Lalu kelompok yang kedua mengatakan yang penting madhab, tidak usah madhab muayyan. Sehingga kelompok kedua ini memperbolehkan untuk selalu berpindah satu madhab ke madhab yang lain, kecuali kalau memang tata urusya ini tidak boleh, atau dalam jamun jawaban yukumi fasyad atau tidak baik. Lalu perkembangannya, man iltasama madhaban muayyanan hal yajuzu lahu al-khuruju anhu fihi aqwal. Seandainya seseorang itu sudah mengikuti mazhab Syafi'iyah semisal, boleh tidak keluar atau mencari mazhab lain mengenai persoalan ini. Ulama terjadi khilafiyah. Secara kesimpulan, ngaji pada esok hari ini yaitu wajib untuk bermadhab, yajibu iltisamu madhabin muayyanin. Lalu lafaz atau redaksi ini, yajibu iltisamu madhabin muayyanin ini adalah tafsirun atau kelanjutan dari pembahasan wajib untuk taklid selain mujtahid. Lalu oleh Imam Suyuti, yang dimaksud mujtahid adalah mujtahid mutlak. Lalu dari permasalahan ini, permasalahan wajib taklid selain mujtahid mutlak, ini muncul bahasa yajibu iltisamu madhabin muayyanin, wajib selain mujtahid mutlak untuk selalu mengikuti madhab yang muayyan. Lalu hujjahnya atau dalilnya yaitu wa ma
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ayat ini secara makna menjelaskan bahwa kelompok non-Islam, kelompok Yahudi tidak mengakui kalau Rasulullah itu adalah Nabi. Mereka mengatakan bahwa Nabi itu dari kelompok malaikat. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Lalu untuk menyangkal, menolak apa yang dikatakan oleh Yahudi, Allah menurunkan ayat wa ma arsalna qablaka illa rijalan Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum